Itama. Itama. Kalau mau lihat boleh Pak. Nah gini Pak. Oh gini ya. Bisa dilihat, bisa dibuka gitu ya. Bisa Pak. Saya buka biar lebih enak Pak. Nah, ini dia Pak. Nggak gigit kan? Nggak gigit ya Pak. Ini guys. Besok sudah bisa panen Pak. Besok nih, ini madu nih ya? Iya itu madunya Pak. Dan Dia asam ya? asam manis. Asam manis. Nah, tapi di balik asam manisnya itu menyimpan khasiat madu ini jauh lebih berkhasiat dibandingkan madu hutan. Gitu. Karena dia mengandung propolisnya alami. Kemudian antioksidannya juga jauh lebih tinggi. Dan juga dia bagus untuk perawatan luka. Oh gitu. Nah, seperti dia. Ada netes-netes sedikit 1-2 sih. Banyak. Ada yang tiga lubang ini. 3 lubang. Wah, Ya Pak. sampai gak? Nah, ini guys. Ini lebah apa namanya Pak Ipul? Madu kelulut. Lebah kelulut. Jenisnya itu apa? Itama. 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 Kalau mau lihat boleh Pak. Nah gini Pak. Oh gini ya. Bisa dilihat, bisa dibuka gitu ya. Bisa Pak. Saya buka biar lebih enak Pak. Nah, ini dia Pak. Nggak gigit kan? Nggak gigit ya Pak. Ini guys. Besok sudah bisa panen Pak. Besok nih, ini madu nih ya? Iya itu madunya Pak. Tak lagi. Oke. Keluaran ya. Oh siapa? Ini berapa sarang nih Pak Ipul? 85 sarang. Kalau dipanen nih berapa kilo nih? Kalau dipanen, kalau 85 sarang sekitar 40 kilo. 40 kilo ya? Banyak juga ya? 40 kiloan. Tapi di sana tuh Pak. Oh iya? Hebat juga ya? Di sana. Ini guys. Saya hujan ya. Kalau hujan, kalau enggak hujan kita bisa buka kopinya. Oh gitu. Nah, coba jelaskan Pul. Jadi madu ini asalnya dari mana nih? Madu ini lebah unggul yang ada di Kalimantan Barat. Ini lebah yang tidak bersengat. Tidak bersengat. Nah, jenisnya Heterotrigona itama. Gitu kan. Nah, lebah ini khasnya asam dan manis. Gitu. Produksinya satu stup itu bisa 500 gram kalau vegetasinya bagus. Tapi kalau vegetasinya standar itu sekitar 300 gram. Gitu kan. Nah, ini lebah yang paling mudah dibudidayakan. Gitu kan. Nah, ada beberapa lebah yang bisa juga dibudidayakan seperti Mellifera. Nah, ini lebah yang ada di Jawa, gitu kan. Nah, ini yang kemarin yang ente jelaskan di media tuh. iya. Nah, ini nih lebahnya. Ini sayang hujan kan. Jadi nggak bisa buka isi dalamnya karena kalau kena hujan dia mudah stres lebahnya. Oke, kalau yang ini nih memang lebah yang ini kelulut ini memang dari Kalbar nih asalnya. Iya, dari Kalbar. Nah, kalau yang ini Itu dari Jawa. dari Jawa, apa bedanya yang Jawa nih? Kalau lebah dari Jawa itu dia Apis mellifera namanya. Apis mellifera. Nah, lebahnya itu dia lebah jinak, lebah yang bersengat ya, sorry. Oh, bersengat ya? Bersengat. Dia seperti dorsata, tapi daya sengatnya malah lebih rendah dibandingkan dorsata. Dan ini dan ini lebah yang banyak di Eropa, Australia, New Zealand, gitu kan. Nah, ini lebahnya. Kalau yang ini lebah unggul kita, lebah yang ada di Borneo, ada di Kalimantan. Yang ini nih? Ya. Ini guys, yang ini nih.
lebah unggul yang Iya. ada dari di kita di Kalimantan Barat nih. Ini dia ya, Ya, itu lebah kelulut, gitu kan. kelulut. Iya ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Mm-mm. Nah, itu dia. Ya, 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 ya. Nah, kan? Mm-mm. Dia asam ya, Asam manis. asam manis. Nah, tapi di balik asam manisnya itu menyimpan khasiat madu ini jauh lebih berkhasiat dibandingkan madu hutan. Mm-mm. Gitu. Karena dia mengandung propolisnya alami, Mm-mm. kemudian antioksidannya juga jauh lebih tinggi, Mm-mm. dan juga dia bagus untuk perawatan luka. Oh gitu. Nah, seperti diabetes, gitu kan. Mm-mm. Nah, itu dia. Nah, kalau yang ini lebah kelulut juga, tapi sistem breeding. Breeding. Oh lain Nah, lagi nih. Kalau breeding itu artinya ini ya, artinya itu kita dari stop yang lama kita pecah lagi koloninya. Mm-mm. Nah, jadi bisa beranak pinak Iya, sarangnya. iya, iya. Jadi dari sarang ini misalnya ada telurnya di topping naik ke atas gitu kan. Mm-mm. Kita potong, kita masukkan ke dalam stup namanya atau kotak sarangnya. Nah, itu nanti kita bisa nambah koloni baru. Oh Gitu. gitu. Kita nambah koloni baru. Ini udah berapa lama nih yang ini nih, yang kelulut Ini nih? udah sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun udah berapa kali panen nih? Ini udah sampai 4 kali panen. 4 kali panen. Nah, 500 gram terus. 500 gram. Ya, setengah Iya, kilo. iya. Gitu. Kalau pasarannya gimana nih, Pak Saiful? Pasarannya ada di Kalimantan Barat, nasional. Kalau di luar negeri ke Malaysia. Malaysia ya? Ke Malaysia. Kalau ke Malaysia itu kita melalui kerjasama dengan warga Kucing Sarawak Malaysia. Kita kirim melalui jalur darat. Kebetulan di Kalimantan Barat kan bisa ngirim madu itu kan melalui jalur darat gitu. Mm-mm. Terus kalau seandainya masyarakat nih mau ternak madu kelulut juga, apa kendalanya atau apa yang perlu disiapkan? Ya, untuk memulai budidaya madu kelulut ini, salah satunya adalah kita harus menganalisis vegetasinya dulu. Vegetasi, Nah, apa dia tuh? sumber pakannya. Biasanya itu vegetasi yang sangat banyak diternakkan oleh masyarakat di Kalbar ini, yaitu vegetasi kelapa sama pinang, gitu kan. Nah, kalau tidak ada vegetasi itu, banyak yang di vegetasi akasia. Akasia. Gitu. Nah, akasia magium, karpa, gitu kan. Nah, karena apa? Sumber nektarnya banyak. Madu ini menghasilkan lebah itu menghasilkan madu tergantung nektar. Nektar. Dia bisa beranak pinak itu tergantung serbuk bunganya atau polennya. Nah, dia membangun fondasinya itu tergantung dari propolisnya atau dari resinnya. Jadi untuk budidayakan lebah itu yang pertama adalah vegetasi. Yang kedua adalah adanya koloni lokal yang ada di sekitar kita. Karena kalau misalnya tidak ada koloni lokal, berarti koloninya kita beli. Nah, butuh biaya lagi kan, begitu kan. Nah, tapi kalau ada koloni lokal, kita bisa berdayakan. Artinya kita bisa membudidayakannya itu di lingkungan kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya sumber daya dan ilmunya. Jadi belajar lebah ini tidak serta-merta langsung tahu 100% gitu kan dalam hitungan sekejap gitu. Jadi harus butuh praktek, butuh banyak belajar gitu kan sama orang yang udah berpengalaman. Ya. Nah, itu modal awal untuk budidaya madu gitu kan. Nah, ini aja Pak baru 7 bulan Pak. Baru 7 bulan ya. Baru 7 bulan. Nah, Kalau udah seperti ini apa ya yang kendalanya nih? Ada enggak penyakitnya atau apa gitu? Ada, yang pertama itu hama. Hama. Hamanya itu biasanya rayap ya. Rayap. Rayap nih contoh nih, rayap nih. Nah, ini kan baru dibersihkan sama mahasiswa mantan kita. Ini rayap. Oh, Nah, ini. Nah, Ya. itu biasanya ngancur toppingnya. Gitu kan. Nah, ini. Nah, ini rayap ini. Nah, tuh. Ini biasanya ngancur topping.
Dia mau diperiksa setiap hari kali. Harus diperiksa setiap hari, apalagi kalau musim hujan pada saat sekarang ini. Nah, kemudian biasanya semut hitam. Semut Gitu hitam. kan. Nah, kemudian biasanya itu adalah tawon ya, biasa kita bilang itu tabun ya kalau di Kalimantan. Tabuan. Nah, itu tabuan. Nah, itu sering. Hmm. Kemudian jamur ya. Jamur. Nah, jamur itu pasti nyerang kuping ya. Kalau ada jamur, lebah itu sangat sulit bikin jaringan atau bikin kantong madunya. Jadi terhambat dia. Dan banyak-banyak ini seperti walet gitu kan. Itu hama juga gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. Itu dia. Kalau rencana Pak Saipul nih ke depannya apa ini? Ini kan baru ibaratnya pemula lah, maksudnya memulai ini. Kalau ini udah sukses, apa yang kita lakukan? Yang pertama saya akan menambah koloni lebih banyak lagi. Targetnya berapa nih? Targetnya 300 koloni. 300 koloni di sini saja. Di sini saja. Nah, kemudian kita maksimalkan produksinya itu bisa sampai 150 kilo per bulan. Per bulan ya? Ya, karena permintaan pasar ini tinggi sekali, apalagi ke Malaysia, gitu kan. Nah, jadi yang kita harapkan juga yang ketiga adalah adanya bantuan dari pemerintah dalam mengembangkan budidaya ini. Salah satunya membantu kita dalam keran ekspor ke luar negeri, gitu. Karena jangan nanti kita udah budidaya nih, udah banyak budidaya madu, gitu kan. Udah ada hasilnya, udah ada madunya, bingung kita mau jual kemana. Nah, ini harus ada ibaratnya ya sedikit banyaknya ada perhatian dari pemerintah gitu, gitu kan. Nah, jadi supaya budidaya kita ini selalu berkesinambungan, Pak. Gitu. Oke, yang jelas budidaya ini sangat mudah dan memulai prospek ekonomi yang bagus. Yang bagus, gitu. Ya, oke guys, demikian ya wawancara saya dengan Pak Saipul. Ini dosen Universitas Nahdlatul Ulama dan juga ini bisa menjadikan sebagai contoh ya pilot project untuk pengembangan budidaya madu kelulut yang ada di Kalimantan Barat. Oke guys. Mantap.